Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imad Yasin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai tentang pengantar bisnis dan manajemen. Yang pertama adalah organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan seperti organisasi di masing-masing lembaga pasti memiliki sebuah organisasi, contohnya seperti OSIS dan lain sebagainya. Nah, organisasi digunakan untuk mendapat sesuatu yang tidak mungkin kita dapat dengan melakukan sendiri, melainkan dibutuhkan beberapa orang untuk bekerja sama dalam membangun suatu pencapaian yang kita telah targetkan. Contohnya seperti di dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS dan lain sebagainya. Nah, kemudian apapun bentuk organisasi itu diperlukan usaha-usaha untuk mengelola kegiatan dan orang-orang maupun unsur lainnya yang ada di dalam organisasi agar mencapai tujuan dengan lebih baik dan sempurna. Nah, kemudian yang kedua, pengertian tentang manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai bekerja dengan orang-orang dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan daya organisasi untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan melalui pelaksanaan atau proses fungsi-fungsi POLC, planning, organizing, leading, controlling. Nah, kemudian yang kedua, pengertian tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kemudian pengertian mengenai sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, dalam bahasa Inggris, manajemen informasi sistem atau MIS adalah sebuah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis dan sebagainya. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain dengan yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi yang biasanya. Kemudian pengertian mengenai tentang manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan dengan apa? dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Lingkup manajemen keuangan dimulai dari pencarian sumber keuangan dengan cara menggunakan keuangan yang diperoleh serta pembagian laba sebagai hasil dari pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan dapat dilaksanakan secara individu maupun melalui perusahaan Manajemen pemasaran. Yang terakhir adalah pengertian mengenai tentang manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini adalah salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Pasalnya, dengan adanya manajemen pemasaran, maka produk
bisnis bisa dikenal oleh konsumen. Contohnya seperti produk makanan seperti Tenggo dan lain sebagainya. Nah, kemudian kemudian apa itu manajemen pemasaran dapat diartikan dengan menginformasikan rencana suatu pemasaran perusahaan melalui pemanfaatan pengetahuan pasar yang akurat. Nah, hal ini biasanya diperoleh melalui penelitian dan survei dengan pendekatan yang sistematis. Nah, yang terakhir mengenai tentang pengertian etika bisnis dalam Islam. Nah, etika bisnis adalah perwujudan dan serangkaian prinsip-prinsip etika normatif ke dalam suatu perilaku bisnis. Nah, secara sederhana, mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas masing-masing. Nah, dalam Islam, etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang diperbolehkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Nah, contohnya seperti etika dalam mengelola produk. Nah, mengelola produk ini kita bisa meneliti terlebih dahulu sebelum kita mengelola dan mengutamakan halal haramnya produk yang kita akan hasilkan tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan sedikit penjelasan materi mengenai mengenai sedikit materi manajemen dan bisnis Islam. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.